Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan meluruskan bacaan hadis yang dibaca oleh Bapak Lutfi bin Yahya, ulama sufi dunia katanya, yang berasal dari kota Pekalongan, dan ini membacakan hadis Safinatun Nuh, tetapi salah dalam mengutip hadis. Dan video ini sudah banyak ditonton oleh publik karena memang terupload dalam salah satu channel YouTube. Maka ketika tidak saya luruskan, ini akan menyesatkan banyak orang. Dan untuk muhibin, khususnya muhibin Bapak Lutfi bin Yahya, belajarlah menerima kenyataan ketika memang junjungan Anda ini berkali-kali salah, baik dalam membaca Al-Quran maupun Al-Hadis. Dan ketika diluruskan, ini jangan melipir-melipir dan jangan ngeles, kemudian jangan memframing seakan-akan Habib Lutfi ini tidak pernah salah. Nyatanya sudah berkali-kali saya tunjukkan kepada publik kesalahan-kesalahan Pak Lutfi bin Yahya. Dan ini saya rasa bukan aib. Ketika mau saling menyadari, ini bukan aib. Tetapi bagi yang tidak menyadari, ini seakan-akan tidak menerima ketika orang yang begitu dikagumi, orang yang dieluk-elukan, orang yang disanjung, kemudian dikoreksi kesalahannya, ini yang tidak sadar, ini tidak menerima. Tapi bagi yang sadar, ini justru berterima kasih ketika kesalahan-kesalahan kemudian ada yang meluruskan agar tidak menyesatkan banyak orang. Namun seperti apa kesalahan bacaan hadis Safinatun Nuh yang dibaca oleh Pak Lutfi bin Yahya? Nanti cuplikan videonya akan saya tampilkan sehingga penonton bisa sama-sama menyimak dan akan tahu di mana letak ketidakpasannya. Tapi sebelumnya, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Tanpa berlama-lama, langsung saya tampilkan satu cuplikan ceramah Pak Lutfi bin Yahya. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli baitika mathali safinatin Nuh, anak cucuku bagikan perahunya Nabi Allah Nuh. Alhamdulillah, ganteng mempunyai Safinatun Nuh. Man rokibaha najah, barang siapa menaikinya selamat. Sebab Safinatun Nuh, siapa beliau? Maulana Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah. Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ Pak Lutfi membaca hadis Safinatun Nuh dengan bunyi hadis yang dibacakan oleh Pak Lutfi bin Yahya sebagai berikut. Ahli baiti kama sali Safinatin Nuh man rokibaha naja. Ini ada kekurangan dalam membaca redaksi yang lengkap. Karena apa? Karena ada redaksi sebelum lafaz ahli. Ketika tiba-tiba Pak Lutfi membaca tiba-tiba ahli baiti kama sali Safinatun Nuh, ini salah. Walaupun hadis Safinatun Nuh ini ada
dalam berbagai redaksi yang berbeda. Tapi ketika langsung ahli baiti ini tidak pas. Kenapa ahli dibaca jar tanpa ada yang mengejarkan? Tentu ini janggal bagi orang yang memahami kaidah ilmu nahwu. Ya bagi yang tidak paham ya akan manggut-manggut saja. Mestinya ada lafadz sebelum lafadz ahli sehingga lafadz ahli dibaca ahli. Paling tidak lafadz ahli ini menjadi mudhof ilaih sehingga dibaca jar karena status mudhof ilaih ini wajib dibaca jar. Jadi redaksi yang lengkap itu adalah masalu ahli baiti kama sali safinatiku. Ada redaksi yang ketambahan huruf kaf tasbih dalam lafadz masal. Ada yang tidak ketambahan huruf kaf tasbih. Jadi langsung masalu ahli baiti masalu safinatinu man rokibahan aja wa man takhallafa anha khoriqo. Jadi satu contoh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Abdullah bin Zubair ini redaksinya tidak ada tambahan huruf kaf tasbih dalam lafadz masalun. Dan ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazar dan At-Tabrani. Kemudian ada redaksi kedua. Ini adalah riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari saat beliau memegang pintu Ka'bah. Ini seringkali menggunakan tambahan lafadz sebelum masalu ahli. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari ini redaksinya sebagai berikut. Ala inna masalah ahli baiti fikum masalu safinatinu man rokibahan aja wa man takhallafa anha halaka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian redaksi yang ketiga ini berbunyi masalu ahli baiti kama sali safinatinu man rokibahan aja wa man tarokaha khoriqo. Nah ini seperti yang dibaca oleh Pak Lutfi bin Yahya. Tetapi Pak Lutfi bin Yahya ini membuang lafadz masalu. Ada yang ketambahan innama ya ada. Jadi salah satunya adalah riwayat dari Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Ini redaksinya sebagai berikut. Innama masalu ahli baiti fikum masalu safinatinu man rokibahan aja wa man takhallafa anha khoriqo. Jadi walaupun hadis ini muncul dalam beberapa redaksi yang berbeda, tetapi yang dibaca Pak Lutfi bin Yahya tetap salah karena tiba-tiba ahli baiti kama sali safinatinu. Ini nggak bisa dibenarkan. Lafadz ahli di situ menjadi permulaan kalimat, tetapi dibaca jar oleh Pak Lutfi bin Yahya. Semestinya lafadz ahli itu menjadi mudhof ilaih dari susunan mudhof dan mudhof ilaih. Ada lafadz masalu ahli baiti, ada yang ketambahan fikum, ada yang tidak. Kalau yang ketambahan fikum berarti masalu ahli baiti fikum kama sali safinatinu. Kalau yang tidak ketambahan fikum ya tidak masalah. Jadi walaupun redaksinya berbeda-beda, sekali lagi Pak Lutfi salah dalam membaca hadis safinatinu karena tiba-tiba ahli baiti kama sali safinatinu. Itu berarti membuang lafadz masalu atau selain masalu. Misalnya innama masalu atau ala inna masalah
ahli. Tetap lafadz ahli dalam berbagai redaksi itu menjadi mudhof ilaih. Jadi itu kesalahan Pak Lutfi, membuang lafadz masalu yang statusnya menjadi mudhof, kemudian lafadz ahli itu menjadi mudhof ilaih yang memang paten dibaca jer. Nah, kalau ujuk-ujuk ahli baiti kama sali safinatinu itu tidak benar. Karena apa? Lafadz ahli kok dibaca jer tanpa ada yang mengejarkan, tentu tidak bisa dibenarkan. Nah, Muhyiddin, setelah saya tunjukkan kesalahan Pak Lutfi dalam membaca hadis safinatinu, saya harap terima dengan legowo dan seharusnya berterima kasih kepada saya karena saya sudah mengingatkan dan meluruskan terkait kesalahan bacaan hadis Pak Lutfi bin Yahya. Sekali lagi, ahli baiti kama sali safinatinu itu adalah redaksi cacat yang dibaca oleh Pak Lutfi bin Yahya karena ada tambahan lafadz masalu atau ala inna masalah ahli atau ketambahan innama masalu ahli. Pokoknya dalam berbagai redaksi yang berbeda tetap lafadz ahli menjadi mudhof ilaih. Nah, ketika ujuk-ujuk dibaca ahli baiti, ini salah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga seluruh penonton dari video saya bisa memahami, dan terlebih-lebih untuk Muhyiddin, mohon diterima dengan legowo dan jangan memframing dengan framing yang justru ngata-ngatain saya, karena saya adalah meluruskan agar tidak menyesatkan banyak orang. Saya tutup kajian ini, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.